Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak, apa kabar? Mudah-mudahan kita sehat selalu, Bapak sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkenalkan Pak, nama saya Pramudito Agusti Ramadan. Nomor induk mahasiswa saya L1A 019093 dari Prodi HI semester 2 kelas C. Di sini saya akan berusaha menjelaskan tentang pengetahuan saya berkaitan dengan mata kuliah filsafat ilmu dan logika, yaitu tentang materi ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Langsung saja Pak ya, yang pertama itu ontologi. Jadi setahu saya dari sumber yang memang saya baca, di mana ontologi itu berasal dari kata ontos, yang artinya itu adalah benda yang ada, benda yang memang wujudnya nyata. Dimana ontologi ini juga bisa diartikan sebagai suatu bagian filsafat yang memang paling umum, dan juga karena bagian ini terdiri dari bagian metafisika atau suatu benda yang memang ada. Jadi metafisika itu sendiri merupakan dibagi lagi ke dalam satu bab yang secara khusus nanti akan dijelaskan dalam mata kuliah filsafat ilmu dan logika. Sehingga dari itu memang kenapa dikatakan bahwa ontologi ini merupakan yang paling umum dan yang paling mungkin bisa dikatakan semi dasar dalam pemahaman di dalam mata kuliah filsafat ilmu dan logika. Dimana kita membahas tentang ontologi. Ontologi ini merupakan kita tuh melihat suatu benda yang bisa diamati dengan panca indera kita, dimana benda itu sifatnya nyata, tidak bersifat goib, dan juga bisa dilihat oleh panca indera kita. Mungkin sebagai contohnya itu adalah tempat pensil ini, dimana tempat pensil ini bisa dilihat oleh panca indera dan juga bersifat nyata dan wujudnya itu benar-benar ada atau real. Dan ini bisa kita amati secara universal, dan juga kita bisa tahu inti dari benda ini itu sebenarnya apa, dan kita akan mengkajinya dan bisa kita kaji lebih lanjut. Dan sebelum itu kita akan membahas ontologi ini juga memiliki rangkaian Pak, di mana rangkaian dari ontologi ini, sebelum kita mempelajari ontologi ini sendiri, kita harus mempelajari tentang dasar dari filsafat itu sendiri, seperti yang kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, seperti siapa sih saya, tentang yang berkaitan tentang manusia atau diri kita sendiri, siapa sih saya, untuk apa sih saya lahir, lalu apa sih bumi itu, apa sih saya ini, atau apa sih hakikat dari saya hidup. Dan dalam ontologi itu sendiri sebenarnya menitik beratkan kepada hakikat, di mana kita berusaha untuk mencari tahu tentang hakikat suatu hal atau benda yang memang kita mampu panca indrai. Dan saya akan mengambil contoh dari benda ini lagi, di mana saya akan mencari tahu tentang, apabila kita berbicara tentang ontologi, otomatis kita akan mencari tahu tentang apa sih hakikat dari benda ini, apa sih hakikat dari kotak pensil ini. Secara empiris saya tahu bahwa ini adalah kotak pensil, walaupun memang berdasarkan persepsi atau dari perspektif orang lain itu tidak mungkin sama atau tidak berarti sama dengan kotak pensil, namun secara empiris ini adalah kotak pensil dan merupakan salah satu objek kajian dari ontologis itu sendiri. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa ontologis itu lebih menekankan kepada hakikat suatu benda yang harus mampu untuk diindra oleh panca indera, dan bisa dilihat, berarti otomatis bisa diindra oleh panca indera, bukan adalah benda yang gaib atau benda yang sifatnya tidak bisa dilihat oleh semua manusia. Jadi dalam ontologi ini sendiri kita akan mempelajari apa sih sebenarnya hakikat dari benda tersebut. Tidak hanya dari benda yang saya contohkan tadi, tetapi benda secara universal yang memang bisa diindra oleh panca indera. Batasan dari ontologis ini sendiri adalah benda-benda yang bersifat empiris, di mana benda itu mampu diindra. Sebenarnya titik beratnya dari ontologis ini adalah bagaimana kita mampu memahami suatu benda yang memang bisa dipanca indera atau bisa dilihat, dan nantinya kita akan menarik lebih jauh tentang sebenarnya benda tersebut apa sih, sebenarnya benda tersebut hakikatnya seperti apa sih. Dan juga di dalam ontologis itu wajib namanya kita harus memiliki asumsi, dan asumsi itu harus bersifat final. Jadi sebelum kita menentukan asumsi tentang benda itu apa, kita harus juga mencari referensi dan juga mencari tahu banyak hal yang kaitannya dengan benda tersebut. Walaupun sebagai contoh di sini, ini adalah kotak pensil. Ini adalah suatu benda A. Saya tahu nih benda ini merupakan kotak pensil. Asumsi saya itu adalah ini adalah kotak pensil. Itu mungkin bisa diyakinkan dari
proses saya belajar dan juga proses pengalaman saya sebelumnya bahwa ini merupakan kotak pensil. Tetapi memang yang akan kita cari tahu lebih dalam itu adalah apa sih hakikat dari benda ini. Apakah kotak pensil itu hanya kotak yang ada pensilnya, ataupun mungkin memiliki arti lain yang memang lebih yang akan kita cari tahu secara lebih spesifik lagi. Jadi kurang lebih itu Pak pemahaman dan juga pemaparan saya tentang ontologi. Selanjutnya saya akan lanjut ke epistemologi. Dimana di sini epistemologi itu menurut bahasanya seperti yang saya ketahui itu adalah pengetahuan tentang pengetahuan. Berbicara pengetahuan tentang pengetahuan mungkin agak rumit sedikit didengar, tetapi saya akan langsung saja jump into the idea of what is epistemology itself. Jadi pengetahuan itu merupakan titik tumpu atau titik dasar dari filsafat ilmu dan logika atau mata kuliah yang memang kita pelajari saat ini, dimana dari pengetahuan itu nantinya akan muncul berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang memang akan merujuk kepada hal yang memang ingin kita ketahui secara lebih dalam. Pada materi sebelumnya kita membahas tentang ontologis, atau kita hanya mengetahui tentang hakikat dari benda tersebut apa. Misalnya telepon genggam, oke, hakikat dari benda ini adalah telepon genggam, hakikatnya adalah seperti ini. Tapi apa sih sebenarnya telepon genggam ini yang memang harus kita ketahui atau kita kaji lebih dalam skala keilmuan atau skala pengetahuannya itu mungkin lebih ditingkatkan lagi dalam kajian epistemologinya sendiri. Dimana epistemologi ini merupakan ilmu yang didapat dari ontologi itu sendiri, dibawa untuk diuji kebenarannya secara ilmiah. Jadi bukan hanya berdasarkan dari persepsi, bukan hanya berdasarkan dari konsep-konsep ataupun perspektif tiap-tiap orang berkaitan dengan benda tersebut, bagaimana orang tersebut melihat atau menafsirkan benda tersebut, tetapi berusaha untuk dikaitkan dan berusaha untuk dijelaskan secara ilmiah kaitannya dengan benda tersebut. Persoalan utamanya adalah bagaimana sebenarnya cara untuk mendapatkan pengetahuan yang benar dari benda tersebut atau hal tersebut yang sudah ditanyakan, dan juga mempertimbangkan antara aspek ontologi dan juga aksiologinya, di mana posisi dari epistemologi ini merupakan posisi strategis, di mana dalam menentukan atau menarik kesimpulan dari epistemologi ini sendiri harus memperhatikan objek ontologi atau asumsi yang sudah dihasilkan oleh ontologi, dan juga kemungkinan yang akan terjadi atau hipotesis dari aksiologi itu sendiri, sehingga epistemologi ini tidak dapat untuk berdiri sendiri karena harus berkaitan dan juga saling berkesinambungan satu sama lain. Lalu objek kajian dari epistemologi ini sendiri adalah mempelajari bagaimana sesuatu itu datang, dan juga bagaimana kita dapat mengetahui dan juga membedakan hal tersebut atau sesuatu itu, benda itu sesuai dengan situasi dan kondisinya. Jadi maksudnya bukan berarti benda A pada situasi sekarang saya menafsirkan seperti ini, dan bukan berarti pada situasi lainnya atau situasi memang yang bukan sikon sekarang ini saya akan menafsirkannya dengan hal yang sama. Dan itu akan dikaji lebih lanjut di sini, bagaimana kita dapat menempatkan suatu benda, bagaimana kita dapat menempatkan suatu hal sesuai dengan situasi dan juga kondisinya pada masa tertentu, pada saat kita berusaha untuk menafsirkan dan juga berusaha untuk menafsirkan dari benda tersebut. Dimana landasan dari epistemologi ini adalah memungkinkan untuk mendapatkan pengetahuan yang sifatnya itu berkaitan dengan logika, etika, dan juga estetika, serta cara dan juga prosedur. Jadi landasannya itu sampai sana tadi, dan juga dalam prosesnya epistemologi ini memiliki cara dan juga prosedur, di mana prosedur yang pertamanya itu adalah kita tuh harus sadar akan masalah dan juga rumusan masalah. Jadi dari suatu hal yang memang kita ingin cari tahu lebih dalam, kita harus paham tentang masalah dan juga rumusan masalahnya, dan juga melakukan pengamatan serta pengumpulan data dari hasil panca indera kita tersebut. Selanjutnya adalah penyusunan atau klarifikasi data. Selanjutnya itu adalah hipotesis, dilanjutkan kembali dengan deduksi dari hipotesis, sampai akhirnya nanti akan tiba pada saat verifikasi, di mana pada saat verifikasi tersebut sudah menghasilkan suatu ilmu pengetahuan, sudah menghasilkan suatu hal yang baru tentang memang hal yang telah dipanca indera sebelumnya, itu menghasilkan suatu pengetahuan yang sifatnya memang ilmiah berdasarkan dari asumsi, bukan berdasarkan dari hasil asumsi dan juga perspektif dan juga konsep-konsep itu saja. Oke, mungkin sekian yang saya bisa jelaskan tentang epistemologi, Pak. Selanjutnya itu kita beralih ke aksiologi. Jadi aksiologi ini secara bahasa itu adalah aksio dan logos, di mana yang saya temukan tadi merupakan
artinya itu adalah ilmu yang bermanfaat, di mana aksio itu merupakan bermanfaat, dan juga logos itu yang artinya ilmu. Jadi saya berusaha menafsirkannya secara struktural adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi lebih ditekankan dalam aksiologis ini untuk apa sih sebenarnya itu, untuk apa sih proses-proses kita dalam mengetahui ilmu pengetahuan, untuk apa sih proses kita tadi menyelami epistemologi itu, dan juga seperti menemukan jawaban, dan juga untuk apa sih rangkaian dasar kita mempelajari filsafat ini hingga beranjak ke dalam ontologi dan juga epistemologi itu untuk apa. Mungkin saya contohkan seperti tadi, ini kotak pensil secara ontologis, oke, saya tahu hakikatnya kotak pensil untuk menyimpan pensil. Lalu secara pengetahuannya itu seperti apa? Sudah diverifikasi dari berbagai macam pengamatan, berbagai macam proses yang sudah saya lakukan dalam tahap epistemologi. Ditemukanlah suatu ilmu pengetahuan, ditemukanlah, oh ternyata kotak pensil ini seperti ini. Lalu apa setelah saya tahu kotak pensil ini untuk ini, apa hanya sudah berhenti di situ? Apakah mungkin ada nanti feature implication-nya dari apa yang saya pelajari, atau hanya berhenti, oh ya sudah, saya tahu di situ. Nah, itulah yang dibahas dalam aksiologi, di mana mempelajari tentang untuk apa sih sebenarnya kita mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Apa memang hanya berhenti dari kita, saya tahu tentang ilmu ini, sudah, that's all. Apa mungkin kita mencari tahu tentang implikasinya ke depannya itu seperti apa dari ilmu-ilmu itu. Itulah yang akan dibahas di dalam kajian aksiologi, di mana landasan ilmunya itu untuk apa sih sebenarnya kita mempelajari atau mengetahui ilmu ini, dan juga hubungan antara moral dan juga etika. Selanjutnya itu aksiologi ini juga kaitannya itu selalu dikaitkan dengan seni dan juga moral, di mana seni dan juga moral ini maksudnya adalah bagaimana ilmu pengetahuan itu dianggap merupakan sebagai suatu seni, Pak. Jadi yang saya dapatkan di sini, ilmu pengetahuan itu dianggap sebagai suatu seni, dan moralnya di sini itu adalah bagaimana kita menempatkan ilmu pengetahuan itu sesuai dengan penggunaannya, sesuai dengan saya tahu ini, saya contohkan lagi, saya tahu ini kotak pensil. Nah, kira-kira ini penempatannya ini untuk apa? Jadi itu mungkin moral dari saya mengamati benda ini, saya mengamati esensi dari benda ini. Itulah moralnya. Dan seninya itu adalah pengetahuan yang saya dapat dari benda ini secara keseluruhan. Karena kebetulan saya memberikan contoh kotak pensil, jadi memang kira-kira apa sih kotak pensil itu, hakikatnya sudah saya temui dalam ontologi. Lalu saya berusaha untuk mencari kajian lebih dalam aspek epistemologinya, sampai nanti saya tiba di aksiologi, dan saya untuk mengetahui untuk apa sebenarnya rangkaian-rangkaian tadi yang sudah saya lakukan. Jadi mungkin demikian, Pak, apa yang saya ketahui tentang kaitannya dalam mata kuliah filsafat dan ilmu logika dengan materi ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi, di mana saya bisa menarik kesimpulan bahwa memang ilmu pengetahuan itu merupakan landasan dari mata kuliah kita, yaitu filsafat, ilmu, dan logika, di mana lebih menekankan pada ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi, di mana kata-kata lainnya itu tentang apa sih atau bagaimana sih, dan juga kemana sih sebenarnya kita mau membawa hal yang sudah memang kita bisa panca indera tersebut. Lalu yang kedua itu adalah hakikat dari ontologi itu lebih mempelajari tentang hakikat suatu benda, suatu hal yang memang kita sudah panca indera, terdiri dari jenis dan juga sifat serta sifat dari ilmu pengetahuan tersebut, sampai nanti menghasilkan suatu objek formal berdasarkan sudut pandang dari objek tersebut. Lalu adalah epistemologi, di mana epistemologi itu adalah proses untuk menemukan kajian suatu masalah yang sifatnya itu secara ilmiah. Jadi di epistemologi ini kita melihat suatu hal itu kita tidak bisa mengkaji suatu hal itu hanya secara rasional dan juga secara empiris saja, tapi kita harus mengkajinya secara berkesinambungan antara rasional dan empiris, yaitu dengan cara yang ilmiah, di mana cara yang ilmiah ini dilakukan dengan tahap-tahapan. Yang pertama itu adalah perumusan masalah, yang kedua itu menentukan kerangka pikiran, selanjutnya menentukan hipotesis, hingga akhirnya kesimpulan atau verifikasi data tersebut. Dan yang terakhir adalah aksiologi. Kesimpulan saya itu adalah aksiologi merupakan suatu tahapan di mana kita itu tahu sebenarnya untuk apa proses-proses atau rangkaian-rangkaian kita tadi dari ontologi, epistemologi, sehingga untuk apa sih sebenarnya hal tersebut kita lakukan. Kedepannya itu akan kita apakan sebenarnya ilmu yang kita dapat tersebut. Jadi mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, Pak, berkaitan dengan tugas sebelumnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan salah-salah kata. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan akan saya masukkan ke question box di tugas 2 selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan juga bisa ketemu di kelas nanti secara konvensional setelah semua keadaan membaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.